Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Amin. Amin, amin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya, kakak perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Olivia Maranti Asta. Kalian bisa panggil kakak Kak Olive, asal jangan manggil ibu ya. Kakak dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UHAMKA. Sekedar informasi, kakak akan mengajar bahasa Indonesia selama 2 bulan sampai Maret nanti, terutama di kelas 10 IPS 3 ini. Jadi mohon adik-adik teman-teman partisipasinya ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bersama kakak. Oh iya, nanti di akhir pembelajaran ini kakak akan absen kalian satu persatu. Jadi jangan ada yang keluar dari Google Meet ini ya. Oh ya, sebelumnya kakak jelasin dulu ya. Pembelajaran pertama ini kita akan menelaah teks biografi. Yang pertama itu di dalamnya ada ciri-ciri teks biografi, struktur teks biografi, dan pola penyajian teks biografi. Teman-teman ada yang tahu nggak biografi itu apa? Coba jawab. Jawab aja nggak apa-apa nih, jangan takut salah. Seka. Ya, apa tuh? Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Benar nggak? Iya, betul. Betul. Ya, lanjut ya. Itu tadi udah bener tuh temennya jawab. Kita lanjut. Nah, nih pengertian biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi ini disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang kita ulas. Umumnya biografi ini menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang-orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Nah, selanjutnya nih, ada contoh dari biografi B.J. Habibie. Coba kakak pengen bantu dibaca dong, siapa yang mau baca? Ayo saya baca ya kayak Ya. biografi B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie adalah pria Parepare, Sulawesi Selatan, kelahiran 25 Juni 1936. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia dan pernah juga sebelumnya menjadi wakil presiden Republik Indonesia ke-7. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung atau ITB dan dilanjutkan ke Rhein Westfalische Technische Hochschule Jerman pada 1955. Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Aachen, Jerman. Pak Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikahi teman SMA-nya,
Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Bersama dengan istrinya tinggal di Jerman, Habibie harus bekerja untuk membiayai biaya kuliah sekaligus biaya rumah tangganya. Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang tahun 1965. Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapatkan gelar Doktor Ingenieur atau disebut doktor teknik dengan indeks prestasi summa cum laude. Ya, makasih ya. Nih. Ya, Jadi dari biodata ini akan menghasilkan teks biografi seperti ini. Selanjutnya, yaitu ada ciri-ciri teks biografi. Nah, yang pertama itu ada isi teks biografi ini menceritakan kisah seseorang secara fakta. Yang kedua, menggunakan beberapa unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata rujukan, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Disajikan mengikuti pola tertentu, dibuat secara deskriptif dan naratif, disusun mengikuti struktur teks, digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Pola pengembangan teks biografi bersifat kronologis. Jadi ini ada 7 ciri-ciri dari teks biografi yang dimuat di dalam suatu teks. Nah, selanjutnya ini ada struktur teks biografi. Ada 3. Yang pertama itu ada orientasi, berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Selanjutnya, untuk membantu pendengar atau pembaca. Yang kedua, ini ada kejadian penting, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Yang ketiga, ini ada orientasi, berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Apa ya? Perkenalan. Nah, ya Pengenalan betul. tokoh. Ya, betul. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari kutipan teks dan bagian struktur dari teks biografinya B.J. Habibie. Ya udah kakak baca ya. Kutipan teks. Kutipan teksnya ini berisi B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. of Honor Causa Engineer Dr. of Scanning Multimedia Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Nah, yang tadi kakak baca ini kutipan teksnya ini memuat tentang orientasi. Orientasi itu tadi perkenalan ya, pengenalan. Nih, bagian ini menceritakan siapa sih B.J. Habibie itu. Nah, ada di sini. Ini termasuk orientasi. Nah, selanjutnya itu ada bagian struktur peristiwa-peristiwa penting atau kejadian-kejadian penting yang dialami tokoh. Urga Reswara, ada nggak? Ada, Kak. Ya, tolong dibacain ya. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis. Dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998.
Pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timur Timur, sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang telah singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya undang-undang dengan otonomi daerah dan undang-undang tentang partai politik, UU tentang pemilu, dan UU tentang susunan kedudukan DPR atau MPR. Bagian struktur peristiwa-peristiwa penting. Ya, makasih. Jadi yang tadi dibaca si Urga ini, dia masuk ke peristiwa-peristiwa penting atau kejadian penting dalam sebuah teks biografi. Selanjutnya ada reorientasi. Bantu kakak baca lagi. Coba, siapa? Saya aja, Kak. Nah, ya. Mau apa? Ayo baca. Reorientasi. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Iya, makasih. Jadi, reorientasi ini tuh termasuk simpulan-simpulan dari sebuah teks biografi ya. Bisa kalian lihat nih. Ya, ini simpulan-simpulan dari teks biografinya B.J. Habibie. Selanjutnya ada pola penyajian teks biografi. Yang pertama ini ada alur cerita. Ada apa aja sih teman-teman alur cerita itu? Alur maju, alur mundur. Nah, ya, pintar. Alur cerita itu ada alur maju dan mundur. Yang kedua ini ada sudut pandang. Sudut pandang itu biasanya ini ya, sudut pandang orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga yang serba tahu. Biasanya nih sudut pandang bisa kita nilai dari sebuah teks yang kita baca. Yang ketiga itu ada gaya penceritaan. Biasanya gaya penceritaan di teks biografi ini memuat deskriptif naratif, yaitu menjabarkan atau menggambarkan sosok tokoh. Yang keempat itu ada fokus penceritaan. Biasanya kalau fokus penceritaan ini keberhasilan karir kah, atau hobi, atau masa kanak-kanak hingga dewasa. Nah, itu fokus penceritaan. Sampai sini paham semuanya? Paham. Paham ya. Selanjutnya udah selesai. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih sebelum kakak tutup? Ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kakak tutup ya. Sebelumnya terima kasih untuk adik-adik. Mohon partisipasinya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.